Alhamdulillah, alhamdulillahil mu'izzi man ata'ahu wattaqa, al-mudhilli man khalafa amrahu wa asa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa alihil mujtaba salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Marilah kita menundukkan hati dan pikiran kita di hadapan Allah. Kita berikrar untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berikrar untuk senantiasa patuh nurut terhadap perintah-perintah Allah dan kita nurut jika Allah melarang terhadap sesuatu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barusan saya membaca di awal dari juz 29 surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi, kalau di dalam terjemahan Kemenak, tabarak hanya diartikan maha suci, selesai. Padahal kalau kemudian kita perinci lagi artinya, indah sekali maknanya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkah Allah. Maha tampak kebagusannya Allah. Maha tampak sempurnanya Allah. Alladzi biyadihil mulk, yang di dalamnya semua kerajaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kemudian dari ayat ini kita coba menengok ke semua yang direkayasa oleh Allah, baik di dalam alam semesta ini maupun di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita yang Allah merekayasa takdir perjalanan kehidupan kita. Mari kita flashback ke belakang di dalam kehidupan kita, bagaimana Allah merencanakan kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dirasa pahit di beberapa tahun lalu, setelah sekian tahun sampai sekarang kita bisa tersenyum. Kita ternyata bisa mengambil hikmahnya. Yang dirasa jelek beberapa periode yang lalu, kita pun bisa tersenyum jika kita bisa mengambil hikmahnya. Monggo kita petani semua. Tabarakalladzi biyadihil mulk, maha berkah Allah, maha bagus Allah. Aduh, indai Gusti Allah mengatur al-mulk, mengatur seluruh kerajaan. Aturannya Allah begitu baik sekali, baik alam makro maupun alam mikro. Bagaimana Allah mengatur keseimbangan kehidupan, bagaimana Allah mengatur perjalanan takdir
kehidupan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Seluruh aturan Allah tidak ada yang meleset, baik semua. Ayat berikutnya, kelanjutan ayat berikutnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jika ayat yang pertama ini sangat umum sekali, biyadihil mulk, seluruh kerajaan. Kerajaan apapun, kerajaan mati, kerajaan hidup, kerajaan malaikat, kerajaan manusia, kerajaan jin, kerajaan alam nyata, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kerajaan-kerajaan itu diatur oleh Allah dan tidak ada yang luput, semuanya baik semua. Lantas ayat berikutnya sangat khusus. Alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan, sekarang bicara tentang kerajaan hidup dan matinya manusia. Alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Itu semua liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian, kata Allah. Ayyukum ahsanu amala, di mana yang paling baik beramalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keberkahan tidak lain dan tidak bukan hanya didapat dengan sejauh mana kita nurut kepada Allah. Karena otak kita sangat-sangat terbatas. Otak kita itu pertimbangannya sangat-sangat terbatas. Kalau bisa dianalogkan, otak kita itu seperti kita waktu kecil. Kalau boleh dianalogkan, anak-anak kecil kita, anak kita yang masih kecil, yang belum sempurna otaknya, selalu pengen ini, pengen itu, lari ke sana, lari ke sini. Sementara kita yang sudah dewasa melarang, jangan ke sana, itu licin, jangan naik nanti jatuh, jangan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dengan kesempurnaan pikiran kita. Sementara anak kecil yang tidak sempurna, yang seperti kita, itu minta ini, minta itu, seolah-olah itu adalah bagus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keberkahan, sekali lagi, tidak ada jalan lain kecuali kita mengikuti Allah. Kita mengikuti aturan-aturan Allah, kita laksanakan perintah dan larangan Allah. Selanjutnya biar Allah yang ngatur. Karena tidak mungkin Allah mengatur jadi jelek. Wong alam semesta sekian banyaknya saja diatur, tidak ada yang beleset, semuanya baik. Apalagi ngatur kita. Apalagi ngatur sekakan kehidupan kita, apalagi ngatur pola kehidupan kita. Laksanakan perintah dan larangan Allah, lalu serahkan kepada Allah supaya mengatur kehidupan kita. Pasti baik jadinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa sih keberkahan itu? Keberkahan adalah ziyadatul khair, tambahnya kebagusan. Dan ini tidak bisa dipandang dengan kacamata nafsu saja. Tidak bisa dipandang dari kacamata keinginan kita saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak kecil minta sepeda motor, kita tahu dengan keilmuan kita, tenagamu belum kuat. Kita tahu dengan keilmuan kita, orang tua, kamu belum tegeng. Tapi mereka memaksa kita untuk minta sepeda motor. Tapi ketika itu tidak baik, maka kita tidak akan memberikan. Begitu juga kita hubungannya dengan Allah. Kita meminta ini itu seolah-olah itu baik, tapi di dalam ilmunya Allah yang maha sempurna, yang maha tahu, tidak baik, ya tidak diberikan. Boleh kita meminta dan wajib kita meminta. Kalau kita tidak meminta kepada Allah, sombong sekali kita. Wajib kita meminta kepada Allah, berdoa apapun silakan, karena itu adalah bukti pengabdian, pengakuan kita bahwa Allah adalah Tuhan. Wajib kita meminta kepada Allah.
namun kesembadanan doa itu serahkan kepada Gusti Allah. Tugas kita hanya taat perintah dan larangannya Allah. Ketika kita diatur oleh Gusti Allah menjadi orang kaya, mari laksanakan perintah dan larangannya sebagai orang yang kaya. Zakat, sedekah, berkorban, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ketika kita ditakdir oleh Allah di dalam kehidupan itu menjadi manusia yang kurang beruntung, yang kurang berharta, laksanakan perintah Allah. Sabar, ikhtiar, mencari dengan sungguh-sungguh, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Semuanya ada tempat posisinya, semuanya ada porsi ketakwaannya masing-masing di dalam masing-masing nasib kehidupan kita. Masyarul muslimin rahimakumullah, yang perlu digarisbawahi bahwa Allah sudah sangat baik sekali mengatur kehidupan alam raya ini, dan itu sudah nyata adanya. Maka tinggal kita memasrahkan kehidupan kita kepada Gusti Allah, yang tugas kita hanyalah taat kepada Gusti Allah. Selanjutnya Allah yang mengatur. Cukup sekian dari saya. Semoga khutbah yang sedikit ini bisa menambah keimanan kita, bisa menambah semangat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.